Tahu nggak, menghadapi krisis pangan bisa dimulai dari desa. Wih, sawahnya hijau-hijau ya, subur-subur. Padahal saat ini produksi pangan dunia sedang terpuruk akibat Super El Nino. Tuh, sebagian udah dipanen. Bapak dan ibunya pada semangat. Ada yang tahu ini di mana? Lokasinya ada di Desa Krasak, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Ini bukan sembarang desa. Desa ini adalah wajah desa tangguh pangan yang dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Saat harga beras melonjak karena kekeringan yang menyebabkan menurunnya suplai pangan, Desa Krasak tidak terpengaruh. Hasil studi neraca pangan yang dilakukan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP, Perkumpulan Lestari Mandiri atau Lesman, bersama Koalisi Sistem Pangan Lestari menyatakan, Desa Krasak bisa menjadi contoh penerapan regionalisasi sistem pangan di skala desa. Artinya, Desa Krasak bisa jadi rujukan buat desa-desa lain nih. Wih. KRKP punya peran untuk membantu pemerintah desa menerjemahkan hasil riset ke dalam rencana pembangunan pangan pertanian Desa Krasak tahun depan. Desa Krasak itu desanya kayak gimana sih? Saatnya kita mengenal lebih dekat. Dengan luas 365.566 hektar, Desa Krasak dihuni 2.664 jiwa yang tergabung dalam 944 kepala keluarga. Kalau dilihat dari sebaran usia, jumlah penduduk dengan rentang usia 40-60 tahun sedikit lebih banyak dari yang usia 40 tahun ke bawah. Mereka lah yang mendominasi bekerja di sektor pertanian, sekitar 87%. Pangan yang diproduksi di Desa Krasak tidak hanya beras, ada juga ayam, tahu, labu madu, kentang, dan lele. Khusus untuk beras, jika dibandingkan dengan konsumsi beras penduduk Desa Krasak yaitu 361,55 ton per tahun, tentu masih surplus. Desa Krasak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam desanya dan dapat mensuplai beras desa lainnya juga. Nah, apakah Desa Krasak yang tangguh ini sudah bisa disebut berdaulat pangan? Jawabannya belum. Dari penelitian kondisi neraca pangan yang dilakukan KRKP, KSPL, dan Perkumpulan Lesman, kedaulatan pangan di Desa Krasak berjalan 60%. Ada 4 pilar yang dihitung, yaitu akses terhadap sumber daya berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, sistem pangan lokal, dan perdagangan yang adil. Meski tak sepenuhnya berdaulat pangan, tapi Desa Krasak layak disebut sebagai desa tangguh pangan. Karena itu, Karang Taruna Desa bersama dengan KRKP, Koalisi Sistem Pangan Lestari, dan Yayasan Lestari Mandiri menyelenggarakan Festival Pangan Desa Krasak pada 14 Oktober 2023. Festival dengan tema warisan dan cerita pangan desa ini merupakan kegiatan puncak diseminasi dari hasil riset yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Proyeknya melibatkan anak-anak muda Desa Krasak dalam melakukan riset. Tujuan utamanya adalah untuk membangun awareness dan mengedukasi kepada masyarakat setempat, kepada pemerintah-pemerintah lokal, sampai juga pemerintah nasionalnya juga kita undang gitu, bahwa untuk di skala Desa Krasak kita bisa lihat bagaimana neraca pangannya ini berjalan, bagaimana ada gap untuk kebutuhannya, dan kira-kira bagaimana nanti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Selain untuk merayakan keberhasilan produksi, festival ini juga diharapkan bisa jadi penyemangat masyarakat untuk bersama-sama menjaga produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal. Festival Pangan Desa Krasak dimeriahkan sejumlah acara dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Harapan ke depannya ini terus bergulir ya. Kita sama-sama tidak ingin kalau kegiatannya sudah selesai terus nanti berhenti, tapi harapannya kalau bisa justru yang dari sini itu bisa melebar ke desa-desa lain atau juga bisa menjadi role model bagi desa-desa lain. Jadi pelopor. Jadi, dari sini kita tahu kalau penguatan desa di sektor produksi pangan sangat penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Apa yang dilakukan Desa Krasak bisa menjadi inspirasi desa lainnya di Indonesia. Betapa kerennya desa di Indonesia jika semuanya tangguh pangan ya.